Raise your fist in the air. Raise your fist in the air. Okay. Raise your fist in the air. 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 All right. Raise your fist in the air. 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 Okay. Raise your fist in the air. Raise your fist in the air. Raise your fist in the air. Where to am I from? Ya, Assalamualaikum Sobat Om Jarwis, selamat datang di channel ini. Hari ini hari Kamis tanggal 17 April 2025. Saya sedang berada di daerah Lamongan, Jawa Timur. Dan insya Allah nih, pada siang menjelang sore nanti ya, kita akan pulang menuju ke arah barat, menuju ke arah Jakarta. Dan untuk busnya ini saya pengen naik tuh yang legend pada waktu tahun 90-an gitu ya. Ya apa ya, jalurnya termasuk legend sih. Dia melalui jalur Pantura Jawa Timur, kemudian baru nanti masuk tol tuh di Semarang. Nah ini kita akan coba yang Keramat Jati ya, bus Keramat Jati. Jadi kalau bus-bus Jawa Timuran tuh dulu yang menuju ke arah Jakarta yang terkenal kan ada Pahala Kencana, ada Lorena, kemudian ada Keramat Jati. Ini kita coba pilih yang Keramat Jati karena keberangkatannya pas nih sore. Mudah-mudahan dapat lihat laut tuh di Tuban tuh pas menjelang sunset atau matahari terbenam. Nah oke teman-teman, seperti apa pelayanan dari PO Keramat Jati? Dia startnya sebenarnya dari Surabaya ya. Saya naiknya dari sini, dari Lamongan. Dan untuk tiketnya itu termasuk harga merakyat sini, Rp320.000. Nah sebelum berangkat ke sana nanti jam setengah 4 sore, sekarang baru jam setengah 1. Kita isi amunisi, ritual. Ritual makan siang dan juga sekaligus kopi siang. Nah kita sedang berada di ini nih, rumah makan atau resto Laras Liris. Laras Liris ini suasana konsepnya sih tradisional, enak banget. Jadi kalau untuk nunggu sampai 3 jam menjelang keberangkatan cocok lah kalau buat nunggu-nunggu di sini. Nah ini udah datang nih, kopi pahit. Kasih Mbak. Ini sodok dulu pakai air mineral. Ya. Kasih Mbak. Nah ini ya teman-teman ya, jadi kalau sambil nunggu lama gitu enak tuh cari yang suasananya tuh cozy ya, terus suasana homey gitu. Jadi betah kita sambil nunggu, sambil ngopi, kemudian ya sejam 2 jam baru cabut lah ke agen keberangkatan di dekat stasiun Lamongan. Oke Sobat Om Jarwis, ikuti terus liputan perjalanannya ya. Dan nanti ada bagiin satu kaos nih bagi teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir video ini, nanti berkesempatan untuk menjawab dan dapat kenang-kenangan dari saya. Untuk penjelasan rules-nya, aturannya nanti ikuti setelah ini ya. Oke Sobat Om Jarwis, lanjut kita makan-makan. Yuk.
Menu makan yang saya pilih katanya sih yang best seller di Resto Laras Liris ini nasi goreng Jawa. Coba ya, ini ada ayam suwir, kemudian telur ceplok dan acar sama salada. Tambah ini nah, ngemil-ngemil juga tempe mendoan. Isinya ada 6 piece gitu tuh. Terus ada dikasih ini juga saus kecap, agak pedes dikit. Dan seperti biasa ini tadi pesannya ya, kopi dan air mineral. Paling tahap pertama yang kita colek sih nasi goreng dulu ya. Ya, oke teman-teman. Jadi untuk trip kali ini ya, pulang ke arah barat ke Jakarta, saya akan bagikan satu buah kaos kenang-kenangan untuk teman-teman, tapi ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang udah ngikutin full dari awal sampai akhir, nanti ada pertanyaan di sana. Jadi saya taruh pertanyaannya mungkin random ya, entah di depan atau di bagian tengah atau di belakang video. Oke teman-teman, ini kaosnya persembahan dari Windova Apparel. Teman-teman bisa kunjungi Instagramnya di sini Windova Apparel dan bisa pesan tuh. Bahan kaosnya kok bagus, dia adem, terus kemudian untuk hasil digital printnya juga bagus di Windova Apparel. Nanti teman-teman bisa lihat di marketplace Tokopedia atau di Shopee. Oke Sobat Om Jarvis, sambil nyantai dulu ya, nunggu ini nih masih 1,5 jam. Nyantai dulu di sini ya. Aduh, ngopi sama tempe mendoan enak banget ya. Sekarang kita menuju ke agen bus Keramat Jati yang ada di Jalan Panglima Sudirman. Dia posisinya dekat dengan Plaza Lamongan atau Lamongan Plaza. Dan tadi berlama-lama di resto tuh saya mikir-mikir apa ya permainan yang menarik untuk mendapatkan kaos di video ini. Mungkin bukan sebuah pertanyaan dengan jawaban yang tercepat seperti sebelumnya ya. Kasihan soalnya teman-teman yang telat nonton jadi nggak dapat kaos, punya kesempatan untuk dapat kaos. Nah, akhirnya saya putuskan untuk video kali ini yaitu membuat pantun yang lucu yang bisa bikin saya ngakak bacanya. Dan nggak perlu buru-buru untuk bikinnya ya, santai aja. Karena ini bukan yang tercepat tapi yang benar-benar terlucu dan bikin ngakak. Waktunya 2 hari ya sejak video ini ditayangkan. Untuk tema pantunnya nanti akan saya sampaikan di menit-menit berikutnya. Ya simak aja pokoknya ya teman-teman, santai aja. Ya, kita sekarang sedang berada di Lamongan Plaza depannya ya. Dan di sisi kirinya berseberangan dengan stasiun Lamongan. Jadi kalau mau ke arah Jakarta nih bisa naik kereta sini nih. Untuk posisi agennya sih di sana tuh, dekat BRI, dekat dari sini ya. Ini salah satu transportasi umum yang masih ada nih, becak motor. Kalau di Sumatera, bentor. Sekarang udah nggak digenjot lagi ya. Rata-rata pakai motor-motor yang udah lawas, dimodif. Kebanyakan sih kemarin lihatnya pakai Astrea Grand. Nah, ini dia BRI ya. Ini BRI, pas di sebelahnya ada agen tiket travel gitu ya. Kalingan truk ya. Nyebrang dulu deh kita nih. Nah, ini dia agen tiket. Sebelahnya pas BRI. Aulia Travel. Bu, nggih. Oh, di sini ramenya ini ya, truk-truk ya. Tadi sempat ada, aduh,
Ngeri ngeliatnya, tadi ada motor di sana tuh kegencet. Tapi orangnya enggak, motornya aja pas lagi mau nyebrang. Nah, ini sekarang jam 3:12. Tadi jam 3 dia baru start dari arah Surabaya, dari kantornya yang di Juanda ya. Masih agak lama, berarti ada sejam lebih lah untuk sampai di Lamongan. Kita nanti ke arah sana ya, menuju ke arah baratnya. Kita akan ke kanan menuju ke arah Pantura. Ya sambil nunggu busnya datang, ngapain ya? Leyeh-leyeh dulu ya. Sini sih ada banyak jajanan di sini, terus di dekat stasiun, terus ini ada Plaza Lamongan. Cuman tadi udah makan tempe mendoan banyak juga, kenyang ya. Ngopi juga udah. Di depan baru ada yang jualan ini nih, khasnya Lamongan, nasi borang. Saya yang udah makan sih tadi ya, masih kenyang. Aduh, kapan-kapan ya kalau ke Lamongan makan nasi borang. Jam 4:06 pas busnya datang tuh. Saya sudah di belakang ya, posisi kursi 2930. Sebenarnya sih di depan saya nih 28, saya nanti di situ. Dan ini dapat tiketnya tadi langsung dari krunya, jadi bukan dari pihak agen ya, kayaknya dari kantor dari Surabaya nih dapat dititipin. Harga Rp320.000. Ini udah termasuk servis makan satu kali ya, dan juga dapat snack. Kalau snacknya sih belum dibagiin sekarang, paling nanti setelah penumpang sudah terisi semua kursinya. Dan untuk konfigurasinya di sini dua-dua ya, 2 kiri dan 2 kanan. Untuk kapasitas kursinya di sini ada 30 kursi. Dan walaupun busnya kelihatan lama ya, ini Adiputro Jetbus 2, tapi kursinya enak nih. Udah pakai seat rimba kencana dan ada leg restnya atau sandaran betis. Nah, kalau rimba kencana gini udah pasti nyaman sih di badan ya, karena menyesuaikan dengan lekuk tubuh atau anatomi manusia. Untuk fasilitas yang ada di atas kita ini ada louvre AC-nya, dia masih pakai louvre AC lama sih ya. Ini ada lampu baca tuh warna kuning, kemudian ada blower AC, dia bisa buka tutup dan bisa diputar 360 derajat. Nah, kalau di atas ini belum ada USB charger ya atau cas handphone. Kemudian untuk fasilitas yang ada di depan kita nih, ada handle kiri dan kanan buat pegangan ya. Terus taruh botol minuman atau cup holder. Ada jaring buat taruh barang-barang kebutuhan kita, snack atau macam-macam. Untuk legroomnya ini yang kursi paling belakang agak sempit sih, tidak terlalu lega seperti kursi yang lainnya. Kalau kursi depannya lega-lega tuh. Terus kemudian ini ada armrest nih, bisa ditekuk ke atas kalau terasa sempit. Kalau pengen sandaran dibalikin lagi. Kemudian ada tombol reclining seat. Nah, ini dia. Tinggal dipencet dia. Nanti bagian sandaran ininya belakang nih sambil didorong ya sama punggung sendiri. Terus untuk leg restnya, nah ini ada tuas di sampingnya ya, tinggal ditarik aja tuasnya ke atas, nanti dia naik sendiri, cuit. Nah, enak sih ini buat sandaran betis ya. Dan di belakangnya nih, di belakang saya ada kursi lagi, ada 2 kursi untuk smoking area atau smoking room ya, tempat untuk merokok. Ini agak luas ini smoking areanya. Nah, kalau kursi smoking area ini tidak dijual nih teman-teman. Jadi 2 kursi tersebut merupakan fasilitas saja ya, tidak bisa dijual. Nah, yang ujung tuh ruang istirahat kru atau kandang macan. Kemudian untuk toiletnya nih, masih terawat loh ini. Padahal bus lama ya. Jadi bus itu terawat atau enggaknya tuh bisa dilihat dari toiletnya dulu ya. Nah, ini masih lengkap, ada wastafel, bak air, dan ini ada kloset. Kloset ini tidak bisa buat buang air besar ya, cuman bisa buat buang air kecil aja atau pipis. Dan digunakan ketika bus sedang berjalan. Untuk kompartemennya di bagian atas buat taruh barang-barang luas tuh, tinggi sih dia. Jadi tas punggung bisa masuk tuh. Terus ada colokan buat cas handphone di sini nih. Nah, itu nggak bisa buat cas power bank atau laptop ya. Bahaya, bisa terjadi kebakaran, korslet. Terus kemudian selimutnya, selimutnya model lama gitu, garis-garis kayak punya mbah saya dulu nih. Tipis sih bahannya dia ya. Ya lumayan lah ya.
dan seragam ya untuk selimutnya. Tapi di sini tidak dapat bantal. Untuk agen bus Kramat Jati tuh dia tidak ada di dalam terminal bus Lamongan sini. Dan biasanya untuk agen-agen atau titik-titik agen bus Kramat Jati tuh tersedia tuh di pinggir-pinggir jalan Lamongan sini. Kurang lebih ada 3 titik. Nanti kita hampiri ya. Sasis bus ini menggunakan Hino RN dan dia sudah menggunakan suspensi udara atau air suspension. Enak sih, jadi tidak berisik kriat-kriat ya. Mentul-mentulnya juga enak, apalagi kalau lewat jalan Pantura, Jawa Timur. Ini kursi masih agak kosong, apalagi di bagian depan. Kayaknya kita review bagian depan dulu ya, mumpung belum ada penumpangnya. Ini posisi hot seat, sisi sampingnya sih agak terhalang sedikit dengan selendang Jetbus 2 di Putro ya. Kalau bandau di depannya sih dia enak nih, agak turun ya. Jadi mata kita masih bisa ngelihat di ujung ke depan tuh. Kemudian untuk ruang kaki di depan atau legroomnya, ini enak nih, luas dia ke depannya. Dia ada kolong gitu ya, bisa masuk di kolong partisi. Nah partisi ini cuman bidang gitu aja ya, nggak ada cup holder atau jaring buat taruh makanan atau barang-barang. Posisi sebelah kanan ini lebih sempit nih ternyata, karena partisinya lebih mundur ya, karena ada kursi driver sih kayaknya. Kalau untuk melihat di kaca utama ya mau nggak mau harus nunduk sih, atau kameranya dikebawahin karena ada bando sih di atasnya tuh. Nah kita akan mampir di agen berikutnya nih di Lamongan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Tadi sempat ngobrol dengan agen yang di Jalan Panglima Sudirman, tempat titik naik saya. Infonya kalau penumpang di hari ini tuh full seat ternyata. 30 kursi itu sudah terjual semua, kecuali 2 kursi yang fasilitas ya untuk smoking area itu tidak dijual. Kayaknya sih ini ya sisa-sisa dari arus balik Lebaran. Ini udah hampir 3 pekan ya. Ini tanggal 17 April, waktu itu kan Lebaran atau Idul Fitri tanggal 1 ya kalau nggak salah ya. Tapi lumayan lah, alhamdulillah udah 3 pekan setelah Lebaran, bus Kramat Jati masih menjadi pilihan buat warga Surabaya, Lamongan, Tuban dan sekitarnya untuk menuju ke arah barat. Ya. Kru yang bertugas di bus ini yaitu driver pertama Mas Wawan. Mas Wawan ini udah termasuk senior ya, walaupun usia masih muda, tapi dia termasuk paling lama di Kramat Jati. Kemudian dibantu oleh helper atau kondekturnya Pak Kosim asal Bumi Ayu. Dan untuk driver keduanya sedang istirahat di ruang kru, yaitu Pak Samui. Satu, bilangin. Ada 2 soalnya. Ini barusan ada penjual Wingko asli daerah Babat. Ini barusan dibagiin sama penjual di dalam bis, sampel sih ya, kemasan kayak gini. Ini isinya sih biasanya ada sekitar 15 biji yang kayak gini ukurannya ya. Biasanya tuh di harga jualnya waktu itu saya pernah naik bus lain tuh 20.000. Cuman waktu itu sempat saya bilang 10.000, dikasih juga tuh satu plastik gitu isi 15.
Jadi kalau bisa memang harus ditawar sih ya. Lumayan tuh kalau isi 15 harga 10.000. Enaknya kursi dari rimba kencana itu di bagian kepala juga nih, ada kupingan di kiri dan di kanannya. Jadi kalau bus oleng kiri kanan itu, kepala kita nggak kebuang, nggak nyundul kepala orang sebelah kita ya. Kalau informasi dari kru, beberapa hari lalu bus ini tuh baru ngelain Jakarta ke Denpasar. Ketika sampai di Denpasar langsung putar balik menuju Surabaya karena tidak ada penumpang dari Denpasar menuju Jakarta. Jadi bus ini memperbantukan penumpang yang dari Surabaya menuju Jakarta via Pantura, Jawa Timur. Jadi Mas Wawan dan tim ini tidak ngelain tetap ya, Jakarta Surabaya via Pantura PP. Jadi mereka bekerja tergantung situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Selalu rolling, tidak ada line yang tetap. Kayaknya faktor keterbatasan armada PO Kramat Jati nggak sebanyak kayak dulu ya. Monggo, monggo, udah silakan Pak. Oke teman-teman, sebelum lebih jauh menelusuri jalur Pantura Jawa Timur ini, kita umumkan tema untuk pantun di video ini ya. Silakan tulis pantun yang bisa bikin saya ketawa ngakak ya. Pantunnya dengan temanya yaitu ada kata-katanya ngopi dan Om Jarwis. Jadi dua kata itu harus ada di pantun ya. Bebas teman-teman, boleh menggunakan 4 baris pantun atau 8 baris. Dan teman-teman bisa mengirimkan lebih dari 1 komentar ya, atau 1 pantun.
Nah, untuk pantunnya silakan ditulis di kolom komentar di YouTube sini ya. Sudah nggak perlu lagi kirim ke Instagram. Jadi teman-teman bisa bebas berkreasi nih. Lomba penulisan pantun yang paling kocak berhadiah kaos dari Om Jarwis ini berlaku 2 kali 24 jam sejak video ini ditayangkan ya. Jadi setelah 2 kali 24 jam sudah nggak berlaku lagi pantunnya. Jadi ya silakan dipikir-pikir, nggak usah buru-buru, ini nggak yang tercepat kok. Jadi ini dipilih nanti yang paling lucu dan bisa bikin saya ketawa ngakak. Beberapa waktu lalu pernah lewat sini juga ya. Pada waktu itu dari Surabaya ke Jakarta via jalur Pantura, Jawa Timur sini. Waktu itu naiknya bus Sari Indah. Itu saya bagi menjadi beberapa part ya. Ini part ke-1-nya, dan ini part keduanya, dan yang terakhir ini part 3-nya. 24 jam dari Surabaya menuju Jakarta. Seru sih, banyak dramanya juga ya. Ya buat pengalaman lah. Ya kalau naik bus Keramat Jati ini sih kayaknya memang nggak sampai 24 jam Surabaya Jakarta ya. Karena walaupun tidak lewat jalan tol kayak di sini nih Pantura Jawa Timur, tapi nanti berikutnya kita masuk tol di Semarang. Ya jadi 50% tidak lewat tol, 50% masuk jalan tol. Dan bus Keramat Jati ini kelebihannya dia juga tidak ngetem, tidak ngambil penumpang jarak dekat dan menengah, karena bus ini bukan bus sapu jagat. Saat ini posisi kita ada di sini, Pangkalan Truk Tuban, pertengahan antara Babat sampai ke arah Tuban. Tadi kita dari Lamongan sini, terus kemudian bergerak ke kiri sampai di Babat, kita naik ke atas sampai menuju ke arah Pantura. Gak tahu nih, masih dapat sunset nggak nih sore ini nih? Ini saya nggak kebayang nih kalau seandainya di tengah ini ada trotoar pembatas antara jalur kiri dan jalur kanan. Pasti bakalan lama perjalanan ya, ngantri dengan truk-truk. Bisa sih nyalip di kiri, cuman nih agak sempit nih. Ada beberapa ruas jalan yang di kiri itu masih bisa dilewati dengan bus, bisa nyalip dari kiri. Tapi kebanyakan sih ada yang sempit sih ya. Kecuali tuh jalan agak lebar sih ya, kayak di Pantura Jawa Barat. Nah itu kan udah lebar tuh, jadi bisa dikasih pembatas di tengah. Nah, bentar lagi kita akan melewati hutan jati nih. Syahdu banget sore-sore lewat hutan jati gitu. The buzz on in my favorite song is playing in a Broadway
Coolest in the room by far. And you look up and our eyes lock, and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. Keberangkatan bus Kramat Jati dari Surabaya menuju Jakarta via Pantura Jawa Timur itu atau lewat Tuban, pada hari ini tuh ada 2 keberangkatan. Ini bus pertama ya. Berikutnya nanti di belakang kita ada bus kedua. Selisih perjalanannya sekitar 15 sampai 20 menit dari Surabaya. Dan informasinya kedua bus ini tuh isinya full seat loh teman-teman. Jadi terisi semua 30 kursi ya. Luar biasa nih, Kramat Jati masih menjadi pilihan buat masyarakat Pantura sini nih. Kayaknya memang okupansinya bagus sih kalau Pantura sini ya. Banyak titik ampirannya. Kayak dari Surabaya kan mampir ke Gresik, ke Lamongan. Lamongan aja tadi ada 4 titik. Terus kemudian ke Tuban, beberapa agen, ada Rembang gitu ya. Nah ini penyebab macetnya nih di simpang daerah Kepet. Kepet atau Kepet sih bacanya ya. Tolong informasikan di kolom komentar ya. Kalau untuk truk-truk kayaknya dialihkan jalannya belok kiri sini nih, menghindari keramaian di pusat kota. Tapi kalau untuk bus kita atau bus pada umumnya masih bisa lewat lurus ke pusat kota. PO bus yang dari Surabaya menuju Jakarta via pantai utara Jawa Timur atau melalui Tuban ini nggak banyak. Kayak cuman ini aja, Kramat Jati, PO Medali Emas, kemudian PO Gunung Harta, dan ada satu lagi PO Sapu Jagat tuh, Sari Indah. Kemudian ada satu lagi, cuman dia startnya dari Lamongan ya, bukan dari Surabaya. Lamongan ke Jakarta, yaitu PO Barsolid dari Jepara. Jadi termasuk pasar yang potensial sih kalau lewat sini. Kayak ini aja Kramat Jati, jalan 2 bus isi full seat semua loh. Terus kalau dari beberapa PO tersebut untuk harga tarifnya itu rata-rata sama sih. Kalau dari Lamongan itu sekitar ya 320.000 lah. Kecuali mungkin Sari Indah ya. Bisa mahal, bisa murah. Tergantung kena calo apa enggak di Surabayanya. Ini hutan kota cakep banget dibikin lighting-lighting kayak gini ya, estetik. Ya, akhirnya saya pindah ke kursi sendiri, nomor 28. Karena pemilik kursi hot seat atau kursi yang paling depan, ada berapa tuh? 4 kursi ya, baris depan itu tuh udah terisi semua. Dan sekarang semuanya juga udah terisi nih, full seat ya. Tadi banyak juga yang naik dari Tuban, mengisi kekosongan di kursi ini. Lagi berhenti ngangkutin paket kayaknya. Dan hari ini saya kayaknya nggak salah pilih nih. Dan para penumpang juga kayaknya memilih bus ini tepat sih ya. Naik bus Legend tapi kursinya enak. Dan ini kursi yang saya tempatin, jarak antar kursinya
atau legroomnya luas ya. Beda dengan review yang tadi kita di awal, kursi paling belakang tuh nomor 2930 agak sempit. Nah ini kalau di depannya semua agak longgar, enak tuh buat selonjoran tuh, sambil selimutan gitu. Jadi kalau kursi depannya di reclining atau direbahin kayaknya nggak terlalu mengganggu di belakangnya. Ya, 2 ya. satu. Ya. Oh, Kasih ya Pak. Mbak turun di mana Mbak? Pulau Gebang. Kayak nasi bungkus ya. Mas turun di mana? Oris. Oh, Langsung kita bongkar aja ya paket snacknya apa aja nih. Ini ada Malkis. Oke lah. Kemudian ini di dalamnya ada lagi Malkis lagi. Ini Malkis semua dua-duanya. Sponsornya Malkis apa nih? Kemudian ini yang terakhir kayak ini paling berat. Ini ya, air mineral mereknya Cleo 300 ml. Oke lah ya, lumayan walaupun nggak ada roti basah. Apa lontong itu lontong. Tapi bentar lagi mau makan sih. Ya ketemu laut dan ternyata ketemu lautnya sudah gelap banget. Kalau di Jakarta jam 6 kurang 7 itu pas lagi maghrib. Saya juga lupa ternyata kalau di sini kan waktunya lebih cepat ya, lebih cepat 20 menit sih kayaknya sih ini ya. Oke Sobat Om Jarvis, demikian liputan perjalanan saya untuk part ke-1 kali ini ya. Kita selesaikan sampai di Pantai Tuban. Dan selanjutnya ikuti part kedua video perjalanan saya dari Lamongan menuju Jakarta melalui Tuban atau Pantai Utara Jawa Timur dengan PO Kramat Jati. Besok kita akan lihat nih waktu tempuh perjalanan kita dari Lamongan ke Jakarta via Tuban itu berapa jam. Masih gelap atau sudah terang nih besok. Oke Sobat Om Jarvis, saya pamit dulu undur diri ya. Sampai jumpa di part kedua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.